Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Rizkyanto SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Siak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah harus dibangun berdasarkan motivasi intrinsik dari seluruh warga sekolah. Untuk membangun budaya positif harus dilakukan oleh seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, komite sekolah, rekan guru, dan siswa yang ada di sekolah. Budaya positif dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol institusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga institusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas konsep-konsep tentang disiplin positif. Yang pertama, konsep disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia sebaiknya berasal dari dalam diri mereka sendiri. Karena kalau berasal dari dalam diri mereka sendiri, itu akan bertahan lama. Berbeda bila motivasi berasal dari luar diri manusia itu sendiri. Posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan terakhir yang kelima, sebagai manajer. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau kelas terbentuk dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan sekolah atau kelas menggunakan kalimat universal yang mudah diingat oleh murid. Berikutnya, segitiga restitusi. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan menanyakan keyakinan. Berikutnya, kita akan membahas koneksi antar materi, budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, budaya positif dan visi guru penggerak. Kita akan masuk hubungan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Penerapan budaya positif di sekolah sejalan dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana dalam melakukan pendidikan harus berpusat kepada murid.
Berikutnya, hubungan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak akan lebih mudah menerapkan perannya di sekolah apabila budaya positif yang ada di sekolah berjalan dengan baik. Berikutnya, budaya positif dengan visi guru penggerak. Dalam pembuatan visi dan penyampaian visi misi, sekolah akan lebih mudah tercapai apabila komunikasi antar warga sekolah berjalan dengan baik. Hal ini sangat berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Saya dapat memahami materi pemahaman budaya positif, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep itu harus dikembangkan di sekolah agar budaya positif dapat dibentuk di sekolah. Hal yang menarik bagi saya adalah ketika memberi penghargaan kepada siswa ternyata berdampak kurang baik dilakukan. Karena dengan tindakan seperti itu, motivasi siswa untuk melakukan sesuatu karena penghargaan bukan timbul dalam diri mereka sendiri. Perubahan yang terjadi pada diri saya adalah di awal semester saya membuat keyakinan kelas dengan peserta didik. Selain itu, tidak menerapkan sistem hukuman lagi kepada siswa, lebih kepada konsekuensi yang ditanggung akibat melanggar keyakinan kelas. Pengalaman yang pernah saya alami adalah dahulu saya sering melakukan sistem punishment dan reward dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Setelah mempelajari modul ini, kebiasaan tersebut mulai saya rubah. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut menjadi senang, karena terjadi perubahan yang positif pada diri saya setelah mempelajari modul ini. Hal yang sudah baik dalam penerapan konsep ini adalah dengan mengubah hukuman menjadi konsekuensi.
yang akan didapat bila melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati. Sebelum mempelajari model ini, saya sering mengambil posisi sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu kurang baik, karena walaupun siswa mengerjakan apa yang disuruh ke dia, tapi mereka melakukan atas keterpaksaan. Setelah mempelajari model ini, saya lebih banyak mengambil posisi sebagai manajer, di mana dalam membuat sesuatu, saya melibatkan murid dan sama-sama mengetahui konsekuensi dari apa yang diperbuat. Sebelum mempelajari model ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, tapi tidak ketiga tahapannya. Restitusi yang saya terapkan adalah menstabilkan identitas dengan memberikan penjelasan terhadap apa yang siswa lakukan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal lain yang perlu dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah berkolaborasi dengan wali murid.